Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabar hari ini? Pasti luar biasa, amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa baiknya. Kasih setianya tak pernah berkesudahan, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Saya menyapa juga bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti siaran ini secara streaming dari YouTube maupun dari Radio Sejahtera FM 107,3. Salam sejahtera juga bagi Bapak Ibu Saudara di rumah. Nikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan mengawali ibadah kita. Kita akan baca dari Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan yang Kau berikan bagi setiap kami. Dan kalau kami boleh beribadah, baik kami yang secara online maupun secara offline di rumah, kami percaya hadirat Tuhan akan mengubahkan setiap kami, sehingga kami semakin mengenal Engkau, mengenal rencana-Mu, dan kami melakukan firman-Mu. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Engkau yang sudah hadir di tengah-tengah kami. Kami tabiskan ibadah kami pada pagi hari ini atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua berkata amin. Sorak-sorai panjang buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Seberapa banyak percaya Tuhan Yesus sumber sukacita? Boleh lambaikan tangannya. Boleh sapa kanan kirinya dengan lambaian tangan dan senyum. Yesus sumber sukacita kita dan kekuatan, gunung batu, perlindungan kita. Tepuk tangan bersama-sama. Bapak Ibu yang di rumah juga, kita mau ekspresikan cinta kita, sukacita kita di hadapan Tuhan Allah. Katakan dengan percaya, di dalam Tuhan ada sukacita. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan mampu untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita,
atas kepala kita. Bapak Ibu yang di rumah, berikan yang terbaik juga buat Tuhan kita. Masih umat Tuhan, lebih semangat lagi. Yes, Dia memberikan kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Yes, yang bersukacita karena Tuhan lambaikan tangannya. Katakan haleluya. Katakan bersama saya, Yesusku ajaib. 2, 3. Yesusku ajaib. Sekali lagi, Yesusku ajaib. Yes. Boleh seiring dengan musik, tepuk tangan yang terbaik. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Biarlah pujian ini mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan dulu, sekarang, selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yes Lord, amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Mu, tak berubah kasih-Nya. Sepanjang hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya. Sepanjang hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Katakan dengan iman kita, Yesus saja, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus saja. Katakan Yesus saja. Yesus saja, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus saja. Dengan iman percaya kita deklarasikan, yes. Yesus saja, Kau berkuasa. Kami percaya ada mujizat Tuhan, yang sakit disembuhkan saat ini, sebab Yesus saja. Berubah kasih-Nya. Mari angkat kedua tangan kita. Sepanjang hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Lebih sungguh lagi, tak berubah kasih-Nya. Sepanjang hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib
Sepanjang hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Bersama singer pujikan, tak berubah, tak berubah kasih. Bela pujian ini mengingatkan kita kembali. Kalau dulu kita menyanyikan pujian ini saat cinta mula-mula kita, dan saat ini kita menyanyikannya kembali dalam keadaan yang baik. Itu semua karena keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Yesusku ajaib bagiku. Kita katakan dengan hormat kita, Yesusku ajaib bagiku. Yesusku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus, kau ajaib, engkau sungguh ajaib. Kami bangga punyalah sepertimu Tuhan. Kami bersuka cita, kami bersyukur. Kalau kami ada sampai saat ini semua karena keajaiban Tuhan. Bahkan di tengah pandemi ini, kalau kami masih bisa berdiri memuji Engkau, menyembah Engkau, itu semua karena keajaiban-Mu Bapa. Bagaimanapun keadaan kami saat ini Tuhan, kalau Engkau izinkan kami menyembah dan memuji dan beribadah, itu karena tanda mujizat yang mengikuti setiap langkah kami. Maka dari itu kami mau menaikkan pujian ini dengan syukur kami. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran
Haleluya, haleluya. Bapa yang luar biasa, Bapa pencipta langit dan bumi. Engkau adalah Allah yang maha besar. Dan karena itu banyak bangsa mengatakan Engkau maha besar. Namun Engkau tidak terlalu besar untuk bertahta di hati kami. Kami sangat bersyukur kepadamu untuk kesediaan-Mu ya Tuhan. Merendahkan hati sehingga bisa bersatu bersama-sama dengan kami. Dan dalam ibadah yang seperti ini, kami merasakan hadirat-Mu ada di antara kami. Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu, demikianlah firman-Mu katakan. Dan sekarang Engkau yang sudah bertahta di atas puji-pujian umat-Mu, kami undang untuk bersabda kepada kami sekalian. Tuhan, sampaikan isi hati-Mu. Pakailah hamba-Mu ini agar hamba-Mu dapat menyampaikan isi hati Tuhan dengan jelas dan jernih kepada para kekasih putra-putrimu yang ada dalam ibadah ini atau yang mengikuti dengan streaming. Sehingga pada akhirnya kami dibawa ke dalam seluruh kebenaran. Karena kami tahu kebutuhan kami akan firman-Mu, sebab Engkau mengatakan satu kali langit dan bumi akan lenyap. Dan pada waktu semuanya itu lenyap, ada satu yang tidak lenyap, yaitu firman-Mu tinggal kekal selama-lamanya. Kami bersyukur kalau pagi hari ini bersama dengan putra-putrimu di seluruh dunia, kami masih dapat menikmati firman-Mu yang membawa kami ke dalam kekekalan. Kami serahkan pemberitaan firman Allah ini, kiranya Tuhan akan memberkati. Roh Kudus mengurapi kami sekaliannya, membawa kemuliaan bagi Bapa. Dan kami doakan ini semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan, saudara-saudara. Dan silahkan duduk kembali. Terima kasih tim Praise and Worship yang sudah membawa hati kita terangkat sehingga kita dapat merasakan hadirat Tuhan ada di antara kita. Saya sapa selamat pagi, selamat tahun baru. Baik saudara-saudara yang banyak sekali ikut ibadah dalam ruangan ini walaupun tetap mengikuti protokol distancing. Juga kepada saudara-saudara sekalian yang mungkin ada di tempat-tempat lain, di rumah atau di tempat lain mengikuti ibadah streaming ini. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam tahun ini gereja kita telah menetapkan satu tema yang bagus sekali, yaitu For His Kingdom and Glory. Bagi kerajaannya dan bagi kemuliaannya, dengan cara living a legacy, ya, meninggalkan satu warisan. Kadang-kadang orang Indonesia kalau kita pakai warisan itu suka berpikir mengenai uang, tapi yang dimaksud dengan legacy adalah suatu warisan keluhuran kepada generasi yang berikutnya. Dan memang ayat yang diambil itu saya kira cukup bagus untuk mengingatkan kita. Karena itu pagi hari ini saya juga akan mengajak kita nanti mengambil ayat ini sebagai ayat yang pertama kita baca lebih dahulu. Demikianlah firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 11 sampai 12 untuk mengingatkan kita mengenai tema kita tahun ini. Kamu tahu betapa kami, maksudnya Rasul Paulus dan semua rombongannya pada waktu itu, seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Paulus ini orang sibuk luar biasa, timnya sibuk, tapi masih menyempatkan untuk menasihati dan menguatkan seorang demi seorang seperti seorang bapa, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Sehingga dengan demikian kita dapat hidup seperti kehendak Allah. Berbahagialah kita yang telah mendengarkan firman ini dan kita dapat beribadah bersama-sama, saudara. Karena dalam ibadah bersama-sama sebenarnya di situ letak kekuatan hidup kita juga, ya. Saya pernah menyaksikan ada seorang yang tahu-tahu saja membunuh diri dan anak-anaknya juga ikut mengalami bunuh diri. Selidik punya selidik, karena dia mempunyai tekanan hidup yang begitu berat dan tidak pernah bisa sharing dengan orang lain. Akhirnya bebannya begitu berat, ditanggung sendiri, dipikirnya tidak ada solusi. Padahal kalau kita sharing, firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, kan? Untuk apa? Karena di situ kamu akan saling menguatkan. Saling menguatkan. Saling memberkati, saling menasihati. Ketersalingan ini yang tidak bisa diganti dengan apapun, sehingga akhirnya kita bisa dikuatkan. Bergaul dengan akrab, dengan sesama teman seiman, walaupun mungkin tidak bisa datang dalam ibadah seperti ini, kan ada HP, ya, masih bisa saling menguatkan. Maksudnya kita butuh Tuhan dan kita butuh keluarga Tuhan.
sehingga akhirnya kita mendapatkan kekuatan. Nah, Rasul Paulus ini saya pikir menjadi seorang rasul yang memang luar biasa menginspirasi kepada kehidupan kita. Kalau sudah kaitan dengan hal memberi kepada kerajaannya dan kemuliaannya. Tulisan-tulisannya Rasul Paulus banyak sekali yang menjadi berkat. Sehingga pada pagi hari ini pun saya juga akan mengajak kepada saudara, ini 1 Tesalonika ditulis oleh Rasul Paulus agak awal-awal dari pelayanannya. Tetapi Paulus terus konsisten dengan prinsip-prinsip pelayanan seperti ini, dan bahkan sampai akhirnya nanti dia mempunyai satu kesaksian kehidupan, dan kesaksiannya itu mungkin akan bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk mengukur hidup kita. Sebenarnya Tuhan itu mau supaya kita itu menjadi orang yang punya hidup seperti apa sih? Dan kalau saya lihat dari kesaksiannya Rasul Paulus di tulisannya yang paling terakhir, maka saya dapat menyimpulkan bahwa hidup itu sebenarnya yang dimaui Tuhan kalau kita juga bisa hidup sukses, hidup bermakna, dan hidup bahagia. Coba kita ucapkan sama-sama. Hidup sukses, hidup bermakna, dan hidup bahagia. Kayaknya sekali lagi bisa lebih keras. 1, 2, 3. Hidup sukses, hidup bermakna, dan hidup bahagia. Di mana itu dinyatakan? Rasul Paulus pada akhir hidupnya, setelah dia berjuang, setelah dia bertobat dahulunya, dia akan melawan Tuhan dan bahkan merencanakan membunuh orang-orang Kristen pada awalnya. Tapi kemudian dia bertemu dengan Tuhan di jalan ke Damsyik itu dan melihat Yesus sebagai raja, segala raja yang penuh dengan kuasa. Lalu dia bertobat menjadi pengikut Yesus. Bahkan di situ pula ada panggilannya dia untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa non-Yahudi di seluruh dunia pada zaman itu. Lalu kemudian Paulus mulai melayani Tuhan. Dia banyak mengalami sengsara, segala sesuatu dialaminya. Dan bahkan dia berhasil melakukan beberapa hal besar. Tapi kemudian pada akhir hidupnya, justru dia kemudian ditawan oleh pemerintahan Romawi pada zaman itu yang menguasai dunia. Karena dia anggap tokoh yang boleh dibilang mengajak umat yang percaya kepada Yesus untuk tidak mau berseru seperti orang-orang di seluruh dunia waktu itu yang sedang dijajah atau ditaklukkan oleh pemerintah Romawi untuk mengakui Kaisar adalah Tuhan. Dan orang-orang yang sudah menjadi Kristen tidak pernah mau mengatakan Kaisar adalah Tuhan. Setiap kali mau mengucapkan Kaisar adalah Tuhan, diganti dengan Yesus adalah Tuhan. Sesuatu yang meresikokan. Sehingga karena itu dianggap orang-orang Kristen ini balelo ini. Sehingga akhirnya pemimpinnya aja diciduk. Paulus akhirnya ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara di kota Roma sana, di Italia. Dan kemudian dimasukkan di penjara yang pengap, gelap, pekat, berbau, dingin, di bawah tanah lagi. Tangannya dirantai, kakinya dibelenggu. Dalam keadaan seperti itu, dia mendiktekan kitab yang terakhir, atau surat yang terakhir. Surat 2 Timotius. Untuk menasihati anak rohaninya yang muda, yang diserahi tugas untuk mengembalakan gereja di kota terbesar ketiga pada zaman kuno di seluruh dunia, yaitu ada di Efesus. Dan Timotius yang masih muda dikuatkan dengan nasihat Rasul Paulus dari kitab 2 Timotius. Dan dia menasihatkan banyak hal, sampai kepada pasal 4, dia menasihatkan supaya Timotius akan menjadi pemberita Injil, baik atau tidak baik waktunya, mau mengajar orang, dan akhirnya menunaikan tugas pelayanannya. Dan ketika Paulus menyelesaikan nasihat-nasihatnya, seperti Tuhan Yesus, guru kita, tidak hanya selalu bisa mengatakan, kamu harus gini, kamu harus gitu, kamu harus lakukan ini, kamu harus lakukan. Lalu kemudian yang terakhir biasanya Tuhan Yesus mengatakan, karena aku sudah melakukan yang seperti itu. Demikianlah juga Rasul Paulus ini, setelah menasihati Timotius, anak yang muda melayani Tuhan itu, pada akhirnya dia ngomong mengenai dirinya. Dan saya kira di sini ada rumusan hidup itu adalah mesti hidup yang sukses, hidup yang bermakna, dan hidup yang bahagia. Mari kita belajar dari Rasul Paulus, supaya kita akan dapat belajar daripadanya. Kitab 2 Timotius, pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 adalah ayat yang akan kita pelajari bersama-sama. Kitab 2 Timotius, pasal 4, ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan bagi kita mengenai diriku
darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Klik, klik. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Klik. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada setiap orang yang merindukan kedatangannya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada 3 ayat, dan 3 ayat ini masing-masing mewakili 1. Di ayat yang ke-7, Paulus menyatakan, Tuhan itu kehendaki kalau kita punya hidup itu hidup yang sukses. Amin. Hidup yang sukses. Tapi dengan kita membaca ayatnya yang dinyatakan oleh Rasul Paulus, sukses itu sebenarnya apa? Mari coba kita cek lagi ayatnya yang mengatakan kata-kata tadi ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. What is success? Dari sini kita belajar, apa sih sukses, Ibu? Kalau saudara ditanya, orang itu sukses. Biasanya apa yang dijadikan ukuran? Kaya, betul kan? Kaya loh. Rumahnya susun 7, ya toh? Susun ke bawah gitu ya, saudara. Lalu kemudian motornya dijejer dari Malang sampai Surabaya, gitu kan? Ya. Uangnya nggak berseri. Mereka bukan pencetak uang, ya. Jadi biasanya kaya. Lalu apa? Lagi, pendidikannya tinggi, lalu terkenal. Ya. Kalau kemana-mana dihormati, ya. Masih baru datang di Surabaya aja, sirinanya sudah kedengaran di sini, ya. Jadi luar biasa, itu pandangan dunia mengenai sukses. Tapi menarik, dari firman Tuhan ini yang diurapi Roh Kudus, Paulus mengambil sukses sebagai apa kalau begitu? Kalau diklik, setia menuntaskan panggilan Allah secara cantik. Tadi sudah saya katakan, Paulus pada waktu bertobat, langsung dia mendapatkan panggilan. Untuk apa? Untuk menyelamatkan bangsa-bangsa non-Yahudi. Dan sejak saat itu langsung dia berjuang, pergi melayani, merintis gereja-gereja. Belum ada satu single gereja pun pada waktu itu. Dan dia merintis dengan timnya, dia membentuk tim. Lalu kemudian merintis. Dalam merintis ini dia mengalami banyak sengsara, kata Rasul Paulus. Kadang-kadang dia harus, kalau perjalanan pada zaman itu selalu memakai kapal, dan kapalnya sampai hampir tenggelam. Kadang-kadang tidak punya makanan, dan mereka harus puasa terpaksa oleh makanan itu. Lalu kemudian dia aniaya. Dia katakan, saya pernah loh, seperti adanya orang Yahudi waktu orang disiksa itu. 40 pukulan kurang 1, 39 pukulan karena melayani Tuhan. Dan dia terus melayani seperti itu. Dan di tengah-tengah begitu, pada zaman itu juga belum ada orang Kristen yang lain, belum ada gereja-gereja yang mengumpulkan dana misi, sehingga akhirnya bagaimana? Paulus punya keterampilan bikin tenda, dia kerja. Sambil kerja, sambil perjalanan itu, supaya dapat jual tendanya, kemahnya itu, membiayai diri mereka sendiri. Saudara-saudara, ini perjuangan yang luar biasa. Sudah begini, masih difitnah lagi oleh guru-guru palsu, bahkan difitnah oleh pemerintahan, bahwa seolah-olah orang-orang Kristen mau mendirikan satu partai yang akan menyaingi pemerintahan Romawi dan menggulingkan. Padahal enggak. Sudah difitnah, langsung dimasukkan ke dalam penjara. Tapi pada waktu dia sampai di penjara, yang dunia katakan tidak sukses. Ayo, kalau kita mengakhiri hidup kita karena di penjara, ya kalau penjaranya karena maling PT gitu ya, memang gak sukses ya saudara ya. Tapi ini penjaranya karena ada ketidaksepakatan paham politik, sehingga akhirnya dia dalam penjara. Tapi di penjara dia membuat klaim apa tadi? Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Pertandingannya baik dan aku mengakhirinya dengan baik. Aku telah mencapai garis finish, tadi gambarnya tadi sampai nyentuh garis finish itu. Dan sepanjang dari awal sampai saat itu dia memelihara iman terus. Jadi imannya bukan naik, turun, naik, turun, naik, turun.
kayak sebagian dari saya, gitu ya saudara. Tapi naik terus memelihara, konsisten sampai akhirnya menuju ke garis akhir. Paulus sih memang dipanggil untuk menjadi yang seperti itu, tapi Tuhan memanggil setiap orang dengan panggilan khusus. Setiap orang yang hidup dunia itu, Tuhan punya rencana. Saudara dan saya yang duduk ini, Tuhan punya rencana. Tangkaplah rencana Tuhan bagi saudara untuk menjadi seperti apa. Ada di antara kita yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi dokter. Kiranya kita nanti terkenal sebagai dokter yang sukses mengobati orang gitu loh. Yang terkenal di mana-mana untuk nolong orang. Kalau kita dipanggil Tuhan menjadi guru, kiranya kita akan menjadi seorang guru yang benar-benar mengajarkan kebenaran dan tekun menjalankannya terus sampai pada akhirnya. Kalau kita dipanggil Tuhan menjadi militer, ya biarlah kiranya atasan kita akan menyimpulkan ini militer yang bagus. Kalau kita dipanggil menjadi pedagang, biarlah kita akan dipanggil sebagai pedagang yang hidupnya jujur dan tapi sukses luar biasa begitu. Apalagi proses apapun panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, moga-moga Tuhan akan menjadikan kita adalah orang yang boleh dikenal sebagai orang yang sukses, bukan oleh karena numpuk harta, bukan karena numpuk gelar, bukan karena numpuk keterkenalan, bukan karena numpuk pangkat, tetapi karena telah menyelesaikan panggilan Tuhan dalam hidup kita secara cantik. Amin. Lupa aku nu ketok enggak punya bakat apa-apa, Pak. Aku ibu rumah tangga. Dan karena kesalahan suamiku, anakku banyak, Pak, gitu. Barangkali ada di antara ibu-ibu yang bersangka berkata begitu. Ya, apakah ada panggilan semacam itu, Pak? Saudara-saudara, saya ingatkan dalam sejarah gereja ada seorang ibu, ya, namanya Susana. Hidup tahun 1700-an di Inggris. Anaknya banyak. Saya lupa itu anaknya sebenarnya yang dilahirkan berapa, 20 lebih atau hampir 20 gitu ya. Ada di sini anaknya 20? Boleh pinjam satu? Ya. Jadi ada anaknya banyak. Tapi kemudian setelah melahirkan anak yang terakhir, suaminya mati. Aduh, perbuatan suaminya ini ya. Lalu kemudian dia harus menanggung akibatnya. Terus bagian anaknya akhirnya juga mati. Gara-gara kurang makan dan sebagainya. Tapi dari perjuangannya dia mencoba membereskan pelayanannya kepada anak-anaknya. Dan dia terus-menerus mendoakan anak-anaknya. Biasanya kalau orang sudah sibuk kayak Bu Susana itu sudah nggak ada waktu untuk doa. Karena itu kadang-kadang pendoa itu dicari yang sudah nganggur gitu. Kali Bu Susana di tengah-tengah kesibukannya, ada yang pernah ngurusi anak jumlahnya 14? Sibuknya kayak apa? Ada orang-orang zaman sekarang anak punya 2 aja, gak mau tambah lagi, wis repot gitu. Ini di Irak orang ngomong gitu ya. Jadi setelah begitu, lalu kemudian Bu Susana masih melakukan pelayanan pada anaknya, tapi kemudian dia mengkhususkan diri kepada doa untuk anak-anaknya, doa untuk bangsanya. Karena Inggris pada waktu sedang mengalami satu resesi, satu tantangan yang besar. Dan kalau tidak ditolong oleh Tuhan, maka tidak akan. Lalu kemudian rupanya dari 2 anaknya muncul tokoh-tokoh, yaitu Charles Wesley dan John Wesley. John Wesley khotbah KKR sehingga membawa Inggris berseru lagi kepada Tuhan, meminta pemulihan dari Tuhan. Charles Wesley mengarang banyak lagu-lagu himne yang akhirnya sekarang menjadi lagu-lagu yang kita nyanyikan juga dalam ibadah kita. Dari seorang ibu yang anaknya banyak, yang repotnya luar biasa. Panggilannya dia jadi ibu berhasil karena melahirkan 2 anak yang menyelamatkan negara Inggris. Haleluya. Dari sini kita tahu, mari kita tekuni apa panggilan Allah itu. Pelihara iman dengan tekun. Satu langkah demi satu langkah. Sampai pada akhirnya kita katakan, Tuhan saya setor, sudah saya lakukan. Amin. Nah, kalau panggilan Tuhan dalam hidup kita, ini urusannya pribadi antara Tuhan dengan kita. Tapi Tuhan tidak mau kita hanya menjadi orang sukses saja. Apa artinya kita menjadi orang sukses, tapi kalau kita tidak bermakna? Nah, kalau bermakna itu maksudnya bagaimana, Pak? Kita melihat di dalam ayat yang ke-6 tadi, Rasul Paulus mengatakan, ya, menjadi orang yang penuh dengan makna itu. Di ayat yang ke-6 dikatakan, klik, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan
saat kematianku sudah dekat, memang dia sudah dibelenggu. Lalu dia mengatakan kata-kata ini. Tapi kenapa Pak katakan kalau itu artinya adalah penuh makna? Karena dalam ungkapan yang dia ungkapkan di sini nih, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Ungkapan darah dicurahkan persembahan. Itu pasti Timotius mengerti maksudnya. Maksud ungkapan itu pada zaman abad pertama adalah mengingatkan orang kepada ritual ibadah agama apapun pada abad pertama. Abad pertama kalau mereka mengadakan ibadah, mereka kemudian memberikan korban, macam-macam korbannya sesuai dengan dosanya. Ada yang burung tekukur, ada yang burung merpati, ada yang kambing, ada anak domba, ada komba, ada yang sapi, ada sebagainya. Macam-macam yang dikorbankan. Tapi ritualnya beda-beda pada awalnya. Cuma kalau mereka mengadakan proses korban itu, pada akhirnya selalu ditutup dengan apa yang disebut dengan korban curahan. Bahasa Inggris disebut dengan drink offering. Korban curahan. Apa maksudnya korban curahan? Korban curahan itu artinya darah dicurahkan ke tanah, atau anggur dicurahkan ke tanah bagi orang yang nggak sanggup membeli darah. Dan setiap orang yang mengikuti ritual korban pada zaman kuno itu, ketika mereka menyaksikan, oh imamnya sudah mencurahkan darah ke tanah, oh sudah selesai ini. Seperti kalau kita ibadah gitu ya. Lalu misalnya nyanyi lagu apa? Shalom, shalom ya. Oh sudah mau terakhir ini. Sudah waktu nyanyi sudah mikir, setelah ini pergi ke warung soto mana ya gitu ya. Ibadahnya belum selesai sudah mikir-mikir begitu. Karena sudah tahu ini sudah terakhir. Kalau waktu firman Tuhan disampaikan, janganlah ya, kayaknya kok berdosa gitu ya. Jadi, tapi ya juga ada juga yang mikir gitu ya. Kadang-kadang ya, kalau menyampaikan firman Tuhannya juga tidak terlalu menarik buat saudara seperti saya ini. Nah, saudara-saudara, drink offering selalu menutup. Artinya kalau begitu Paulus mengatakan apa? Hidupku ini adalah tumpuan pengorbanan. Makin lama saya korban makin besar, makin besar, makin besar. Waktuku, masa depanku dulu jadi orang terkenal, dia sudah terkenal luar biasa, masih muda saudara. Sudah berhasil menjadi anggota Dewan Sanhedrin, itu elit sekali saudara. Hanya 70 orang yang mengadili agama pada zaman itu, dan dia masih muda, dia jadi seperti itu. Lalu kemudian akhirnya dia letakkan semuanya itu. Karena apa? Dia mau hidup bermakna bagi orang lain. Lalu dia korbankan talentanya bagi Tuhan. Waktunya, tenaganya, bahkan menderita luar biasa. Dan sampai terakhir rasanya dia nggak puas kalau persembahannya hanya waktu, tenaga, keterampilan, kepintaran, apa semua nggak. Tuhan, terakhir untuk menutup puncaknya persembahan saya adalah hidup saya sendiri. Saya taruh di atas mezbah. Dan kita tahu, Paulus nanti akhirnya dipenggal kepalanya, mati syahid buat Tuhan. Mengajarkan apa kepada kita? Kalau kita mau menjadi orang yang hidupnya bermakna, maka kita harus numpuk pengorbanan dalam hidup kita. Orang sukses itu biasanya dipandang secara pribadi, tapi kalau orang yang bermakna dipandang secara sosial. Kita telah berarti apa bagi sesama kita? Kita telah memberi berkat apa kepada sesama kita. Kalau kita terus-menerus memberikan kepada orang lain tenaga kita, pengorbanan kita, bahkan kadang-kadang perasaan kita korbankan demi kebaikan orang lain. Maka tumpukan pengorbanan ini rasanya akan menjadikan hidup kita menjadi penuh makna. Amin. Jadi orang bahasa Inggris mengatakan, it is not about how much I got atau I get, but how much I give. Bukan berapa saya dapatkan. Kalau orang sukses selalu mikir, berapa banyak yang saya dapatkan. Orang penuh makna akan berpikir, berapa banyak yang sudah saya berikan. Dari kehidupan saya kepada orang lain supaya menjadi bermakna. Saudara, di dalam kehidupan ini, siapa yang disebut pahlawan? Taman makam pahlawan, siapa yang dimakamkan di sana? Orang yang berusaha untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya dari negaranya? Bukan. Bahkan kalau ada koruptor, kadang-kadang mau dicalonkan jadi orang yang masuk dalam daftar pahlawan, ditolak, tidak. Karena nggak mau. Dia bukan pahlawan. Dia hanya mikir mengenai apa yang dapat saya terima dari negara ini. Tapi kalau pahlawan yang ada di taman makam pahlawan sana, pasti orang-orang yang mengorbankan bagi orang lain.
Sebenarnya kehidupan kita adalah tumpukan pengorbanan. Pada awal hidup kita, sebelum kita kenal apa-apa, ibu kita korban besar. Waktu ibu kita hamil 9 bulan. Padahal kesukaannya ibu kita adalah tidur tengkurap. Sudah bisa membayangkan. Dan sepanjang menghamil kita itu, kesukaannya dikorbankan untuk kita. Kadang-kadang kita membuat turbulen dalam hidupnya. Ya. Lalu kemudian dilahirkan. Kadang-kadang ketika mereka lagi santai-santai malam hari, kita kencingi mereka, kita beraki mereka, kita nangis tengah malam. Akhirnya papa mama terpaksa bangun, korban. Mulai kecil disuapin, disekolahkan, dibayari sekolahnya. Ada yang TK bayar sendiri? Enggak ada kan, dibayari sama papa mamanya. Ya kan? Tumpuan pengorbanan, kita ini tumpuan pengorbanan. Saudara. Kadang-kadang sudah lulus perguruan tinggi masih lagi nomplok sama mamahnya. Mama itu pikir kapan ini kerja nih gitu ya. Masih banyak pengorbanan dan itu mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini harus berkorban bagi orang lain. Tuhan Yesus sudah sangat terkenal seperti Paulus sudah sangat terkenal pelayanannya, tapi tidak puas kalau terakhir tidak mengorbankan nyawanya. Tuhan Yesus itu kalau ngajar satu kali yang datang ribuan, tapi dia ingat misinya. Misinya adalah mengorbankan nyawanya. Bukan hanya untuk orang ribuan, tapi untuk orang seluruh dunia. Musa sudah berhasil luar biasa di Mesir. Luar biasa. Tapi akhirnya dia merasa bahwa panggilan Tuhan dalam hidup saya adalah untuk berguna bagi orang lain. Dia sudah mencapai tingkat kesuksesan yang sangat puncak di Mesir. Sudah pangeran, orang pinter ahli hukum. Dia ngajar dari orang-orang yang belajar dari seluruh dunia di Universitas Mesir sebagai negara adikuasa pada waktu itu sangat berhasil. Tapi Tuhan bawa dia ke padang gurun 40 tahun. Lalu umur 80 tahun. Memimpin bangsa Israel di padang belantara, di padang gurun yang susah. Suka ngomel. Tapi di situ Musa akhirnya memberikan hidupnya dan pengorbanannya. Sehingga ketika dia mati, yang dipimpin itu, yang suka ngomel pada dia. Nangis. Kalau nggak salah selama 30 hari ya. Nangisi Musa karena kehilangan seorang yang banyak berkorban. Hidupnya telah menjadi bermakna bagi dia. Moga-moga kita demikian. Seorang muda dalam Alkitab dikatakan pernah datang kepada Tuhan Yesus dan orang ini kaya katanya. Jadi berarti sudah muda, masih sudah kaya. Bukan hanya kaya, tapi dia juga berhasil dalam agama. Katanya dia katakan dia sudah menjalankan semua hukum Taurat. Cuma hukum Taurat itu kan jangan, hanya melarang saja toh. Tapi belum melakukan apa yang harus dikorbankan pada orang lain. Sehingga ketika Tuhan Yesus menilai, oh bagus menurut hukum Taurat. Tapi kemudian Tuhan Yesus, dia bertanya, kalau gitu apa lagi? Masih kurang. Tuhan katakan, gampang, kamu kan kaya, jual saja semua hartamu. Berikan kepada orang lain. Hartamu bukan untuk kamu, hartamu untuk orang lain. Maka hidupmu menjadi bermakna. Saya bersyukur pada Tuhan. Tuhan karuniai saya kesempatan untuk bisa belajar ya sampai mentok, sampai S3 di Filipina. Dan oleh karena itu maka saya akhirnya juga bisa sekarang diundang melayani mengajar di negara-negara di Asia ini. Kadang saya juga ke Amerika. Tapi saudara, orang mungkin nggak pernah tahu bahwa pada waktu kelas 2 SD, saya itu belajar nulis dari huruf patah menjadi huruf bersambung gitu. Itu susahnya minta ampun. Bikin M itu seperti gergaji gitu. Tapi guru saya namanya Pak Gunadi. Orangnya padahal kena sakit ayan. Tapi dia sangat sabar kepada saya. Teman-teman saya sudah selesai belajar nulis bersambung itu. Jam 10, mereka sudah pulang semua, 10 pagi. Saya bergumul untuk ngelungkerno itu ya. Sampai jam 12. Tapi Pak Gunadi tunggui saya dan ajari saya. Kalau saya boleh mencapai pendidikan dan bahkan ngajar orang di mana-mana, itu gara-gara Pak Gunadi telah bermakna dalam kehidupan saya. Jangan pikir berapa banyak saya dapatkan, mulai pikir berapa banyak yang saya beri kepada orang lain. Yang saudara berikan bukan yang saudara nggak miliki, yang saudara miliki. Tapi selalu pikir itu adalah hidup yang luar biasa. Amin. Amin. Bagus ya kalau jadi orang yang sukses,
lalu jadi hidup bermakna. Bagus ya? Tapi apa artinya ketika orang semua memuji kita, lalu kemudian waktu kita ke surga, lalu kemudian Tuhan mengatakan, oh sorry, aku gak mengenal kamu. Karena itu Paulus menutup dengan ayat yang ke-8. Dan ayat yang ke-8 adalah mengatakan, itu adalah kebahagiaan. Ketika apa? Kalau tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil itu. Kita bisa sukses di dunia ini bagi kita. Kita bisa sukses di dunia ini karena kita bermakna bagi orang lain. Ada satu yang kelihatannya ada mengganggu. Apa ya? Kalau makna kita bagi orang lain itu motivasinya untuk kemuliaan kita. Untuk kebesaran kita sendiri. Makanya saya setuju sekali dengan tema ini untuk tahun ini. Apapun yang kita buat, it's not for us, but for His kingdom and His glory. Dan kalau bicara mengenai motivasi, itu hanya Tuhan yang tahu. Moga-moga Tuhan tolong kita. Kita mau jadi orang yang sukses, artinya panggilan Tuhan dalam hidup kita harus kita selesaikan sampai akhirnya. Tapi tidak hanya untuk diri kita kesuksesan, tapi untuk dibagi-bagikan kepada siapapun yang kita berjumpa. Kalau saya sekarang bisa ingat salah satu murid yang dahulu anak pedalaman Kalimantan, tinggal di rumah saya, sekolah di Sati. Lalu saya jadikan tim pelayanan saya. Sekarang jadi misionari ke negeri Jerman. Yang begitu-begitu cukup banyak ceritanya. Ketika dia kirim-kirim berita, tiap hari dia kirim berita renungan kepada pendeta-pendeta di Indonesia yang mau. Saya katakan, terima kasih Tuhan, hidup saya telah bermakna. Tapi tolong saya, supaya saya jangan sampai mengambil kemuliaan-Mu. Biar itu hanya untuk kerajaan-Mu dan untuk kemuliaan-Mu. Kalau sudah begitu, mahkota nanti akan tetap menjadi kita. Karena itu, slide saya yang terakhir berkata apa? Kalau begitu motivasi yang terpenting, klik, boleh diklik. Beroleh mahkota yang kekal di surga. Kalau diklik berikutnya, motivasinya adalah for His kingdom and His glory. Wow, kelihatannya semua saudara yang ikut ibadah ini, dan semua saudara yang ikuti ibadah ini secara streaming sedang dimurnikan oleh Tuhan motivasi kita. Amin. Sehingga kita mau persembahkan hanya untuk kemuliaan dan kehormatannya. Lalu itu akan menjadi warisan yang luar biasa bagi orang lain. Hari ini Paulus tidak ada di antara kita, tapi kita telah diberkati oleh prinsip hidupnya kan. Nah ini namanya legacy. Dia tidak memberi kepada kita harta apapun, tapi prinsip hidup seperti ini adalah prinsip hidup yang sangat berharga di mata Tuhan bagi kehidupan kita. Amin. Siapapun di antara kita yang ingin hidup sukses sesuai konsep Alkitab, ingin hidup penuh makna sesuai dengan konsep Alkitab, ingin hidup yang bahagia, akhirnya kita menerima mahkota selama-lamanya. Saya undang berdiri bersama-sama. Dan kita akan nyanyikan satu kur. Ku percaya kau Tuhan tak pernah gagal menjadikanku dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati. Mari nyanyi lagu ini sambil mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji, menepati janji-janjimu, menepati janji.
segala kemuliaan, hormat, dan pujian hanya bagi Engkau saja Tuhan. Karena Engkau memang luar biasa bagi kami ya Tuhan. Kami mau merespon kepada firman-Mu ini, kami mohon Tuhan akan tolong kami. Supaya pada waktu kami mengakhiri hidup kami nanti kami dapat mengucapkan kata-kata seperti Rasul Paulus ucapkan. Suatu keberhasilan dalam kehidupan. Suatu kehidupan yang penuh dengan makna dan kebahagiaan yang Tuhan berikan pada kami. Jangan sampai kami menyesal dalam kekekalan. Karena kami ternyata tidak hidup untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Tidak hidup untuk kerajaan-Mu. Tuhan jadikan itu warisan kami kepada generasi-generasi yang akan datang. Sehingga nama Tuhan akan dikuduskan dan dimuliakan. Pagi hari ini kami juga menyatukan hati kami Tuhan. Kami ingin berdoa mengangkat gereja-gereja-Mu di seluruh dunia. Umat Tuhan di seluruh dunia. Hamba mohon kiranya Tuhan akan memberkati gereja-gereja-Mu sehingga menjadi garam dan terang yang jelas. Sehingga banyak orang yang belum diselamatkan akan diselamatkan dan menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang luar biasa. Hari ini kami sedang ibadah di seluruh dunia. Tuhan berkati semuanya. Tuhan kami juga doakan bangsa dan negara kami. Tolonglah Bapak Presiden Jokowi dan pembantu-pembantunya sampai ke pelosok-pelosok. Tuhan tolong mereka, berikan pada mereka takut akan Tuhan. Supaya Engkau memberikan kebijaksanaan hikmat ya Tuhan yang luar biasa. Sehingga dapat memimpin bangsa ini masuk ke dalam kesejahteraan yang Tuhan siapkan bagi kami. Pandemi ini juga dapat diatasi di seluruh dunia. Dan kami dapat menjalankan aktivitas kami dengan leluasa untuk kehormatan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami doakan juga kota kami. Tuhan berkatilah kota kami. Karena kesejahteraannya juga kesejahteraan kami. Kami mohon Tuhan tolong pemerintah bangsa dan kota kami ini. Semuanya Tuhan urapi supaya akan menjadi alat-Mu untuk membawa berkat bagi kota ini. Bahkan kami doakan gereja-Mu ya Tuhan. Diaspora sejahtera dimanapun ada, Tuhan akan terus jadikan gereja-Mu ini yang betul-betul akan membawa keselamatan dan membawa kecukupan jawaban bagi kebutuhan umat manusia. Kami doakan Bapak Gembala, Bapak Wakil Gembala, seluruh jajaran kependetaan, para diaken, penatua, semua kami doakan, bahkan sampai seluruh keluarga jemaat, Tuhan berkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan kuatkan. Apapun juga yang menjadi keperluan anak-anak-Mu, Engkau jawab ya Tuhan. Karena kami mau klaim Engkau adalah segala-galanya bagi kami. Sekarang kami juga doakan apabila kami nanti memberikan persembahan kepada Engkau, kami mohon Tuhan kuduskan, sehingga persembahan itu akan menjadi kelebaran kerajaan-Mu. Berbau harum di hadirat-Mu, karena kami memberikan yang terbaik dan kerelaan dari hati kami. Semoga itu meluaskan pekerjaan-Mu. Dan Kau tolong supaya pembangunan NICC sampai jadi ya Tuhan. Terima kasih. Sekarang segala hormat, kemuliaan kami kembalikan padamu karena Engkau yang patut menerimanya. Dan dengan ini kami menutupnya dengan doa yang Tuhan Yesus telah ajarkan kepada kami untuk melakukan. Mari kita doa sama-sama. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan
kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih, hari ini kami disegarkan kembali Tuhan akan motivasi hidup kami, bahwa nilai hidup itu adalah ketika hidup kami bermakna bagi orang lain, dan semuanya itu hanya bagi kerajaan-Mu dan kemuliaan-Mu. Berkati kembali hamba-Mu Bapak Pendeta Gatut Budiono. Terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk hari ini. Ibadah telah selesai. Sekarang pulanglah, lakukan firman, jadilah pelaku firman, hidup dalam rencananya, hidup dalam kehendak Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dan seisi rumahmu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari buka kedua tangan kita dan terima berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai setiap kita mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Apa saja yang kau lakukan dibuat Tuhan berhasil. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua berkata amin. Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara. Di dalam Mazmur 146 ayat yang kelima dan 6 dengan jelas dikatakan, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Bahkan kalau kita ada sebagaimana kita ada hari ini, kita dapat beribadah, saya percaya itu semua karena Allah kita adalah Allah yang setia, memelihara, melindungi, memberkati setiap Bapak Ibu Saudara. Melalui kesempatan yang baik ini, saya rindu setiap kita untuk ada di dalam komunitas-komunitas. Karena sebagai orang Kristen, kita nggak bisa hidup sendirian. Kita butuh teman seperjalanan. Kita butuh orang lain untuk selalu mengingatkan kita, mendorong kita, dan bertumbuh bersama-sama. Oleh karena itu, GBI Diaspora Sejahtera memiliki yang namanya Mesbah Keluarga. Saya percaya beberapa daripada kita adalah bagian dari MK-MK. Mari kita kembali kepada MK kita, dan bahkan bagi jemaat yang belum mengikuti MK, mari Bapak Ibu Saudara tanyakan kepada petugas, tanyakan kepada diaken-diakones yang ada. Kami akan dengan senang hati membantu mencarikan MK yang tepat bagi Bapak Ibu Saudara. Ada unity bagi Diaspora Generation, bagi anak-anak muda, tapi yang jelas komunitas kecil atau komunitas-komunitas ini akan membantu saudara untuk terus bertumbuh, saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Bahkan Bapak Ibu Saudara, untuk mengenal Tuhan yang saudara dan saya sembah. Kita butuh teman seperjalanan. Kita butuh untuk menjadi murid Kristus dan memuridkan orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Melalui kesempatan ini, saya juga kembali mengingatkan untuk tetap setia mengikuti ibadah-ibadah yang dilakukan. Baik itu MCB, hari Rabu pukul 7 malam, dan juga doa malam. Hari Kamis disiarkan melalui YouTube channel dan juga Radio Sejahtera FM. Dan juga doa puasa setiap hari Sabtu pukul 10 pagi. Saudara, mari kita gunakan, mari kita pakai kesempatan dan waktu yang ada untuk tetap menjadi murid Kristus, mengenal Kristus, menikmati kasih-Nya, tinggal di dalam anugerah-Nya, tapi juga menjadi pembawa kabar baik, pembawa Injil, berita yang baik, berita keselamatan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. GBI Diaspora Sejahtera, mari kita tetap ada di dalam perjalanan itu untuk menyatakan kerajaan dan kemuliaan-Nya, bahkan meninggalkan warisan bagi anak cucu kita. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa selalu mengikuti protokol kesehatan yang tidak lagi 3M, tapi 5M. Menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, ya, menjauhi kerumunan,
dan juga mengurangi mobilitas. Stay healthy, stay safe. Saya berdoa bagi setiap kita, kiranya melalui hidup Bapak Ibu Saudara, nama Tuhan senantiasa ditinggikan dan dipermuliakan. God bless you. Mari bergabung di Pasar DSCM di grup WhatsApp dan Facebook. Ada beragam produk di sana, seperti makanan dan minuman, beragam alat rumah tangga, jasa servis laptop atau HP, apotik online delivery, jasa tukang kebun dan ART, serta jasa kurir MK yang akan membantu kiriman Bapak Ibu. Beragam info lowongan kerja, tips and trik online marketing yang bisa membantu meningkatkan penjualan Bapak Ibu di masa pandemi ini. Silakan dapat menghubungi Bu Erna di WhatsApp 0896 2828 3299